Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, jemaah sekalian, baik yang berada di Masjid Rawdah secara offline maupun jemaah yang mengikuti taklim subuh hari ini secara online. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa yang hadir di di udara. Kalau dulu Pak Kosim Muslihat itu radio SKM Kayu Manis. Sekali mengudara tetap mengudara. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini, baik kita yang offline di masjid maupun yang online, mudah-mudahan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatkan keberkahan dan juga waktu yang sangat mustajab buat kita karena hujan masih turun. Ya, ketika kita berdoa, insya Allah doa kita dibawa air oleh air hujan yang turun ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan taklim kita jadi taklim yang bermanfaat, ilmu yang kita dapatkan dapat kita pahami, bisa kita amalkan dan juga kita sampaikan kepada keluarga di rumah dan yang ada di sekitar kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan pembahasan taklim subuh kita terkait dengan hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama yang lahir di Asqalan, wilayah Palestina yang diduduki dan dijajah oleh Israel. Dan banyak ulama-ulama kita yang lahir di Palestina termasuk Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih di Kitabul Buyu, kitab tentang transaksi jual beli dan transaksi yang lainnya. Hari ini kita masuk ke hadis, kalau di dalam buku yang jadi rujukan saya itu hadis ke-801 dan 8 sampai dengan 803 kesempatan subuh hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, eh, hadis yang ke-801 ini walaupun nanti kaitannya dengan man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang melakukan manipulasi, barang siapa yang melakukan kebohongan, barang siapa yang melakukan penipuan, kata baginda Nabi itu falaysa minni, bukan bagian dari aku. Berarti bukan termasuk umat Muhammad SAW. Kenapa Nabi menegaskan ini, Bapak Ibu sekalian? Karena memang sangat tegas. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-mu'min la yakzib. Orang yang beriman maka dia tidak berbohong. Orang yang beriman dia tidak melakukan tindakan manipulasi. Ya. Ini sangat keras. Nabi menyindir tentang ya, tindakan manipulatif ataupun penipu. Hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dari 10 sahabat, beliau termasuk 3 besar dalam meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal masuk Islamnya belakangan, Bapak Ibu. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Otomatis kalau masuk
Islam di tahun ke-7 Hijriah, sisa waktu ketemu dengan Nabi itu cuma 3 tahun. Karena Nabi wafat di tahun ke-10. Abu Hurairah juga termasuk yang banyak mendapatkan serangan dari kaum Syiah. Karena beliau perawi hadis terbanyak, ya 3 besar, sehingga banyak menyampaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini menjadi fokus orang-orang Syiah untuk menjatuhkan hadis-hadis Nabi lewat Sayyidina Abu Hurairah. Alasannya apa? Kok yang cuma 3 tahun ketemu Nabi, tapi menjadi 3 besar dalam meriwayatkan hadis. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, orang yang pertama kali masuk Islam, tapi kok hadisnya sedikit. Itu logika yang dipakai oleh orang Syiah dalam menjatuhkan Sayyidina Abu Hurairah dalam rangka untuk menunjukkan hadis-hadis Nabi SAW. Apa yang disampaikan oleh beliau, ya, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sudah kita bahas kalau ada anna atau inna pasti kesananya fathah. Anna Rasulullah. Dia nggak boleh Rasulu, nggak boleh Rasul. Ya, karena anna atau inna itu tugasnya menasabkan. Nasab, menasabkan, mansub. Mansub itu harus fathah dalam ilmu nahwu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala sudrati ta'amin. Marra, Nabi itu melewati orang apa yang dagang. Karena Nabi lagi di pasar. Al-Quran menegaskan Nabi dan Rasul itu, ya, salah satu aktivitasnya adalah di pasar. Jadi termasuk bisnismen juga Nabi ini. Jadi bukan cuma pelajaran agama, tapi juga bagaimana kita dididik untuk bisa berbisnis, bertransaksi dengan baik. Marra ala sudrati ta'amin. Kata Sayyidina Abu Hurairah, Nabi pernah melewati sebuah pasar. Ya, ala sudrati ta'amin. Di pasar itu ada tumpukan makanan. Ketika melihat tumpukan makanan, kalau di kita mungkin jualan apa, beras ya, kan tumpukan. Jualan kacang, jualan apa lagi kalau yang ditumpuk? Ya, banyak jenisnya pasar itu. Fa'adkhala yadahu fiha. Adkhala, lalu Nabi memasukkan tangannya. Ada tumpukan beras, ada tumpukan kurma, ya, gandum, Nabi tiba-tiba memasukkan yadahu. Beda antara adkhala dengan dakhala. Adkhala itu ada keinginan untuk memasukkan. Fa'adkhala yadahu fiha. Maka baginda Nabi memasukkan tangannya fiha, ke tumpukan makanan. Fanalat asabi'uhu balalan. Fa'adkhalahu yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan. Ketika Nabi masukin tangannya, ternyata Nabi merasakan kok ada yang basah ya gitu di dalam tumpukan makanan ini. Kalau di Arab kan bisa jadi makanannya kalau nggak gandum, kurma atau anggur yang kering, anggur kismis ya, anggur yang kering kismis. Ya. Itu ada tumpukan itu dimasukin tangannya. Ketika tangan beliau ada di dalam kok merasakan ada yang basah. Apaan nih? Pak asobi uhu balal. Jari-jarinya tangannya itu merasakan ada yang basah. Akhara mahada ya sahibul ta'am. Merasakan ada yang basah, Nabi tanya sama yang dagangnya. Mahada, ini apaan nih? Ya sahibul ta'am, wahai pedagang. Ya sahibul ta'am, sahib itu pemilik.
Makanya kadang kita suka menyebutkan sahibul hajat, pemilik acara, pemilik kegiatan. Ini sahib, anda punya sahib, anda punya teman. Ya sahibat ta'am, wahai pemilik makanan. Qala asabat sama ya Rasulullah. Maka si pemilik makanan tadi mengatakan asabat sama. Dia nggak nyebutin hujan, tapi ya Rasulullah dia terkena asama itu artinya langit. Asabat sama. Dia terkena yang turun dari langit, yaitu hujan. Wahai Rasulullah. Maka mendengar jawaban dari si pemilik makanan itu, Nabi mengatakan, "Afala ja'altahu fawqa ta'am." Kenapa yang basah tadi itu nggak diletakin di atas? Kenapa justru ente umpetin, ya, ditaruh di bawah? Kenapa nggak taruh di atas? Afala ja'altah. Afala, kenapa tidak ja'altahu menjadikan makanan yang basah itu fawqa itu di atas? Ini bedanya fauqa dengan fi, Pak. Kalau fauqa itu berarti letaknya di atas sesuatu nih, kayak kita naruh gelas, fauqal maktab itu di atas meja. Tapi kalau kita naruh jam di dinding itu bukan fauqa, fi. Wada'tu sa'ah fil jidar. Saya naruh jam di dinding. Nah, kalau fauqa itu pasti ada landasannya, ada yang menjadi dasarnya untuk diletakkan sesuatu. Afala ja'altahu fauqa ta'am. Kenapa enggak ditaruh di atas aja itu makanan yang basah? Ya. Kata Nabi, kenapa? Kaya rohnas, supaya orang bisa melihat kai. Kalau kita punya anak namanya kai itu artinya adalah eh, supaya kaya rohnas, supaya orang-orang bisa lihat kalau di situ ada makanan yang basah. Nah, sebagai closing statementnya bagi Nabi, dia mengatakan man barang siapa yang melakukan manipulasi, barang siapa yang melakukan penipuan, alaisan, maka dia bukan termasuk dari bagian, bukan termasuk golongan. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini ada tadi sudah kita sebutkan lafaz dan konteks dari hadis yang disebutkan oleh Nabi. Ya, ada kata-kata subroti to'ami, secukup makanan. Ini juga menggambarkan bagaimana keumuman yang terjadi di pasar ketika Nabi masih hidup. Dia ada jenis barang dagangan itu yang ditumpuk, cara menyajikannya di pasar itu. Kemudian Pak Adkhala yadahu. Beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu dan ini menunjukkan apa namanya, Nabi tidak hanya melihat dari permukaan. Jadi sangat teliti dan detail Nabi itu. Ketika mau melakukan transaksi, beliau masuk pasar, ada yang mencurigakan, insting untuk melakukan hisbah, pengawasan itu jalan. Hisbah itu adalah pengawasan. Ada mekanisme, makanya kalau di Aceh itu ada namanya apa? Petugas hisbah. Ya, petugas hisbah itu petugas yang keliling untuk melakukan pengawasan. Tapi melakukan fungsi hisbah. Hisbahnya di mana? Di pasar. Dan beliau melihat ada sesuatu yang mencurigakan, masukin tangannya di situ. Nah, ini sebuah tindakan hisbah yang sangat baik, ya. Karena memang Nabi menegaskan sebaik-baik tempat itu masjid dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Ya, pasar itu bukan berarti pasar yang lecek, kan? Tapi semua pasar yang meliputi baik di mall, ya, yang minimarket itu masuk pasar semua. Anggaplah kita nyebut merek ya, ada Indomaret, Alfamaret, ya, ada kalau yang punya las-las itu namanya Sodakomar, apalagi
Dulu ada 212 Mart, itu semuanya pasar yang sudah bentuknya modern. Ya kalau pasar yang tradisional, pasar Umas Klender kan gitu, yang becek-becekan di situ. Nah, Nabi suka melakukan hal tersebut. Panalat asabi'uhu balalan. Jari-jari beliau itu merasakan sesuatu yang basah, lembab. Ya. Nah, kelembaban ini berarti ada sesuatu yang rusak, ya, dan kualitasnya menurun. Ini yang dilarang oleh Nabi dilakukan oleh para pedagang di pasar. Nggak boleh melakukan. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa namanya, ini sudah masuk tadi asobatul as-sama. Dia terkena hujan. Jadi kan biasanya tukang dagang itu suka menyediakan alasan. Ketika ditanya, pasti ada alasan. Ketika kita nawar, pasti ada jawabannya. Dulu nggak bisa, modalnya aja nggak nyampe. Atau, untungnya tipis. Modalnya 38.000, kalau saya jual 40.000 kan cuma dapat 3.000. Padahal dia belinya cuma 20.000 dalam bekal dasar. Ya, ini biasanya tukang dagang selalu menyiapkan jawaban ketika mendapatkan pertanyaan dari konsumen. Ya, Rasulullah itu kena hujan karena faktor alam bukan disengaja. Di dalam perjalanan ternyata hujan. Orang Madinah itu curah hujannya cukup lebat ya. Beda dengan Mekah. Madinah itu bisa beberapa kali hujan. Nah, apa namanya, kemudian Nabi juga melakukan teguran. Ya, karena kejujuran itu aslinya adalah kunci bagi kita dalam melakukan transaksi. Kemudian tadi ada closing statement dari Nabi, manusia alaihissalam. Kalau melakukan penipuan, manipulasi, ya, kebohongan, maka dia bukan bagian. Nah, hadis ini termasuk hadis Auliyah, hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, terutama bagian terakhirnya, bagian closing statementnya. Man ghasya falaysa minna. Siapa yang melakukan kebohongan bukan bagian dari kami. Jadi kalau hadisnya sahih, eh, bisa kita gunakan dan aman. Bahkan Imam Muslim itu meletakkan hadis ini di dalam kitab iman, di dalam pembahasan tentang keimanan, bukan dimasukkan di dalam bab transaksi kitab dulu. Kenapa? Karena kejujuran itu membutuhkan keimanan. Itu filosofi yang disampaikan oleh Imam Muslim. Kenapa meletakkan ini di dalam pembahasan keimanan? Jadi sekalian yang dimuliakan Allah, apa namanya, tadi di depan kita sudah membahas sedikit tentang asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis ini, ya, di mana Nabi pada saat itu sedang melakukan islam, sedang melakukan apa namanya, pengontrolan pasar, dan beliau menemukan ada sebuah makanan, ya, walaupun tidak disebutkan ya apa jenis makanannya, bisa gandum, bisa kurma, bisa yang sejenisnya. Kalau di kita bisa beras, bisa kacang, bisa yang lain-lain yang memang disajikannya dalam dalam penyajian yang ditunggu. Nah, tujuan tadi untuk menyembunyikan cacat, ya, menyembunyikan cacat karena basah, disembunyikan di balik barang yang bagus. Jadi si pedagang sudah mengatakan supaya tidak terlihat oleh konsumen. Baik, kita masuk ke kandungan hukum fikih yang ada di dalam hadis ini. Nah, hadis ini melarang tentang larangan menipu. Dalam bahasa fikihnya gish, ya. Menjadi apa yang disampaikan Rasul itu menjadi dasar yang kuat atas keharaman mutlak praktek penipuan dalam segala bentuk transaksi, dalam segala bentuk
jual beli, bisnis, investasi, rental, sewa menyewa, kontrak mengontrak. Nah, penipuan dalam hadis ini merujuk pada tindakan menyembunyikan cacat barang atau informasi yang harus diketahui oleh si pembeli. Jadi kalau memang harus diketahui cacatnya, sampaikan. Bahkan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membawa barang dagangannya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Kan Nabi pernah masa muda Pak ya, kerjasama dengan Khadijah sebelum jadi istrinya. Jadi Khadijah itu konglomerat yang beliau banyak membantu anak-anak muda. Biasanya kan anak-anak muda itu nggak punya modal. Maka kerjasama dengan Sayyidah Khadijah disediakan modalnya, sediain barangnya, ente silakan jalan. Ini bawa dagangan. Termasuk Muhammad muda. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi, sebelum jadi suami dari Khadijah juga demikian. Akhirnya beliau bawa barang dagangan Khadijah. Dan semua habis Pak. Ketika sampai ke Syam, dagang di Syam, ya, itu habis. Nggak ada yang tersisa. Kalau ada barang yang reject, yang cacat, Nabi kasih tahu. Oh, mohon maaf, ini ada umpah sedikit. Kalau apa tetap minat barang ini, saya kasih diskon. Tapi dikasih tahu intinya. Ada barang yang gompal, ada barang yang mungkin jahitannya nggak rapi gitu. Ya kalau kita yang jualan apa namanya pakaian, ya, barang-barang yang sifatnya tekstil itu dikasih tahu. Sehingga customer pun senang gitu kan. Ketika oh ternyata barangnya nggak sempurna ada cacatnya, tapi dapat diskonnya lumayan. Karena nggak kelihatan ini kan cacatnya. Nah, di sini juga menggambarkan tentang pentingnya transparansi, keterbukaan. Wajib menampilkan kondisi barang secara jujur dan transparan. Jika ada cacat, harus diberitahukan kepada pembeli. Itu yang kedua, pentingnya transparansi dalam kandungan hukum dan fikih. Kemudian dalam hadis ini juga terkandung eh, kalau dalam fikih namanya khiyar. Khiyar itu pilihan untuk tetap meneruskan transaksinya, jual belinya atau stop. Nah, dalam hal ini ada yang namanya khiyar ain, pilihan karena disebabkan ada cacat. Dalam pembahasan khiyar ini khiyar aib salah satu khiyar yang dibolehkan untuk diantaranya melanjutkan atau menghentikan transaksi. Khiyar yang lainnya ada khiyar majelis. Ada pilihan tapi dalam majelis, ya, dalam majelis. Kalau sudah di luar majelis maka sudah tidak ada khiyar lagi. Itu salah satu bentuk khiyar. Makanya kan Pak kalau kita transaksi hasilnya sudah nanya. Mohon maaf Pak dihitung dulu ya uangnya, kembaliannya, barangnya dilihat dulu. Jadi kalau setelah ini apa nggak bisa komplain, nggak bisa diklaim. Nah ini bentuk khiyar majelis, ya, pilihan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Pada hal ini Nabi memberikan pelajaran kepada kita tentang khiyarul aib. Lanjutkan atau tidak transaksi jika pada barang yang diperjualbelikan ditransaksikan itu mengandung aib, ya, mengandung cacat. Ini pelajaran yang kita bisa lihat secara hukum dan fikih. Kemudian juga Nabi memberikan sanksi moral, baik moral maupun spiritual, ya, kepada para pedagang yang melakukan tindakan kecurangan tadi. Nabi mengatakan alaisa minni, dia bukan dari golongan. Ini termasuk bentuk ancaman yang berat, ya. Tapi tidak berarti kemudian berkat tetap keluar dari Islam. Ini bentuk punishment aja. Karena orang kan perlu reward dan perlu punishment dalam aktivitas. Mungkin kita yang pegawai kalau dapat penilaian akhir tahun itu bagus, senang ya Pak.
bagi sebagian orang karena itu salah satu syarat buat dapat bonus. Ya. Makanya punishment and reward itu penting bagi kita, termasuk buat anak-anak kita juga. Reward and punishment. Kita kasih hadiah kalau anak kita baik. Gitu. Kita kasih hadiah kalau anak kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tapi sebaliknya kalau dia melakukan pelanggaran kita kasih sanksi, ya, kita kasih punishment. Ini sanksi moral atau spiritual yang terdapat dalam hadis ini. Kemudian ada etika dalam perdagangan. Jadi Islam sangat mendorong keadilan, kejujuran, dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal perdagangan. Mungkin kalau kita jarang mungkin yang belanja ke pasar atau ke tempat saya keliling, kalau kita suka belanja itu kita inilah apa bisa tahu lah bagaimana menggunakan supaya konsumennya tertarik untuk membeli. Makanya Islam sangat menjaga etika dalam nah, di sini kita juga bisa mengambil tentang pelajaran dan hikmah dari hadis ini, yaitu terkait integritas dan kejujuran yang merupakan fondasi dalam kehidupan setiap muslim. Ini sangat fundamental. Kemudian keberkahan dalam kejujuran. Nabi mengatakan kalau pedagang yang jujur itu insya Allah dijamin masuk surga. Meskipun pedagang jujur meskipun terlihat rugi ya di mata sebagian orang karena tidak menyembunyikan cacat, tapi sebetulnya itu mendatangkan keberkahan. Pak kalau orang beli barang dia nggak tahu ada cacatnya kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah unboxing kelihatan tuh. Oh ternyata ada cacatnya. Kira-kira dia mau beli lagi ke toko itu nggak? Keberkahannya hilang. Bahkan bisa jadi dia sampaikan ke teman-temannya. Oh jangan beli di toko itu. Kemarin saya beli barang di situ cacat, jelek gitu. Itu bentuk ketidakberkahan. Tapi beda kalau pedagangnya jujur, komunikasinya baik, disampaikan, transparansi, keterbukaan, itu orang akan menjadikan referensi. Oh belinya di toko itu aja tuh, barangnya bagus, kualitasnya juga luar biasa. Harganya juga bersaing kok. Orang merekomendasikan untuk beli transaksi di situ. Ya. Ini bentuk keberkahan dalam kejujuran dalam hal apa kita berdagang. Dalam hadis ini juga pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil, yaitu adanya peran pengawasan. Jadi penting pengawasan di pasar itu. Sayyidina Umar itu ya salah satu kegiatan beliau adalah melakukan kontrol di pasar. Oke, nah ini kita lihat nih, ternyata hadis ini juga eh, apa namanya bisa diterapkan dalam hal kita bermuamalah, dalam hal transaksi jual beli, tapi juga bisa diterapkan dalam hal-hal yang lain. Kalau dalam hal berdagang dan juga bermuamalah, kita bisa lihat maka kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang sangat penting. Ya. Jika kita seorang pedagang, baik offline maupun online, maka kita harus menjelaskan dengan jujur kekurangan dan cacat pada barang yang dijual. Jadi biasanya yang online ini Pak yang agak susah ya. Kadang karena dia mau laku barangnya, kemudian banyak tindakan yang dilakukan. Kadang sudah didesain tuh. Orang yang komen juga eh, betul ya Pak Yus ya. Kadang yang komen itu juga udah by design kan. Oh ini saya mau komen. Itu biasanya kalau kita di invest di buku investasi itu kan komennya teman-teman dia juga. Ada investasi saham dan lain sebagainya gitu. Itu bagian dari cacat juga. Kita jangan begitu. Dan dalam bermuamalah atau berdagang, hadis ini juga bisa diimplementasikan terkait dengan mengulangi kesalahan atau ketimbangan. Wailul lil mutaffifin.
dilakukan pedagang atau keuangan. Ada transparansi informasi menepati janji dan juga tidak berlaku curang dalam persaingan. Kadang ada karena dia kompetitor, kemudian dibuat isu yang tidak baik disebarkan, jadi hoax akhirnya. Nah, ini tidak berlaku curang dalam persaingan. Kemudian dalam lingkungan kerja dan profesional, ya, hadis ini juga bisa kita terapkan dalam hal karyawan yang jujur, ya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan job desk yang ditugaskan ke dia. Ini kan manggosyana, kalau kita sebagai karyawan bisa jadi memanipulasi waktu. Ya. Ini bentuk-bentuk dash ketika kita menjadi karyawan. Begitu juga dengan yang posisinya sebagai atasan. Atasan itu kalau nggak ada bawahan, jelek. Bawahan kalau nggak ada atasannya, itu juga tidak sesuai etika kadang. Ya. Jadi kadang atasan sama bawahan itu harus klop. Makanya kalau orang pilih baju dan bawahan itu jalannya stop. Mau apa ini? Maka atasan yang adil juga bagian dari apa namanya eh, yang terkena dengan konteks hadis ini, tidak menipu atau memanipulasi bawahan. Dia harus memberikan hak-hak. Kalau 4 tahun harus dievaluasi, maka lakukan evaluasi dengan baik. Terkadang ada di kita nih sistem kepegawaian itu dengan kurva normal. Ada kurva normal. Dalam sistem kurva normal ini terkadang ada karyawan-karyawan yang harus dikorbankan. Karena ya kalau kurva normal itu ya begitulah. Jadi ada ketidakfairan dalam menilai karyawan. Salah satunya adalah tadi kalau memang apa namanya dalam satu kelompok itu satu divisi satu grup itu kan harus ada yang dikorbankan dalam sistem kurva normal. Ini juga kalau memang ada atasan yang melakukan itu berarti dia melakukan manipulasi data kan terhadap bawahannya. Profesionalisme juga demikian, ya. Memasukkan ijazah, pengalaman kerja, kualifikasi untuk mendapatkan posisi, ya, menjiplak. Ini masuk dalam hadis ini man ghasyana. Saya itu melakukan penipuan supaya apa namanya mendapatkan kualifikasi pekerjaan, akhirnya dimasukkan ke di LinkedIn dia. Oh saya ahli. Makanya kalau untuk memposting itu pekerjaan pasti di LinkedIn. Oh dia cantumkan semua tuh, walaupun bukan keahlian dia. Supaya apa? Supaya nanti ketika LinkedIn mencari posisi itu dia masuk yang terjaring. Juga tidak melakukan plagiarisme, menceplak, copy paste karya orang lain. Makanya kalau di kita ada apa namanya hak cipta ya, cipta untuk melindungi karya. Dia agak berat nih memasukkan ijazah juga pengalaman kerja. Profesionalisme masuk dalam pembahasan mangosyana Malaysia. Dalam proyek dan tender juga demikian. Biasanya kan ada proyek tender yang melalui apa? Ada proyek-proyek yang nggak perlu tender, ya. Ada proyek yang dengan penunjukan langsung tergantung kebijakan perusahaan. Nah, biasanya yang pakai tender ini yang sudah kong kali kong juga, walaupun wah harus tiga tenan nih misalnya, atau tiga nih. Tapi di situ kadang udah direkayasa duluan tuh, yang menang tuh sudah bisa dipastikan siapa. Ini masuk dalam hal Andosyana Kalisan menyajikan data fiktif ya, untuk memenangkan proyek. Hadis ini juga masuk dalam ruang lingkup pendidikan dan akademik. Karena memang di dunia pendidikan juga sama. Hal penipuan, manipulasi data juga bisa terjadi. Siswa atau mahasiswa dan konteks saat ujian.
Kalau zaman saya dulu ujian akhir itu tahun-tahun 90-an mungkin Pak Julius, Pak Agus tahu tuh ya apa namanya? Bukan nyontek, bahkan jawabannya ditulisin sama guru di papan tulis. Kan pas Eptanas apa Epta gitu ya, dulu masuk Eptanas sama Epta. Nah, ini dalam hal dunia pendidikan dan akademik. Demikian juga dengan guru dan dosennya sebagai tenaga pengajar. Karena dalam hubungan sosial, dalam kemasyarakatan, yang dikasih amanah sebagai ketua lingkungan, itu kan baik baik RW maupun RT, ini juga masuk dalam kategori. Pantas karena palesannya tidak berbohong, harus menepati janji. Masuk dewan juga hubungan sosial nih, kalau janji kampanye yang begini ternyata ada atau memasukkan fakta gitu kan, bercerita memberikan informasi kepada orang lain, tapi isinya bohong semua. Dalam pernikahan juga masuk dalam hubungan sosial dan keluarga, tidak menyembunyikan kondisi-kondisi yang penting. Makanya Nabi ketika ada sahabiah perempuan eh, apa namanya ingin dinikahi oleh sahabat dari kalangan Ansor orang Madinah. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya pengen menikahi wanita Ansor. Kata Rasulullah, kamu udah lihat belum wanita yang kamu mau nikahi? Kata si laki-laki ini, belum ya Rasulullah. Nanti lihat dulu, jangan main mau nikahin aja, lihat dulu. Karena biasanya kalau perempuan-perempuan Ansor, matanya itu suka ada titik hitamnya, Pak. Betul nggak? Di mata wanita Ansor itu ada hitamnya. Betul nggak? Hah? Kalau nggak ada hitamnya putih semua. Buta. Jadi ini candaan Nabi nih. Sama sahabat yang mau nikah dengan perempuan Ansor. Kan sahabat tadi bilang, ya Rasul saya pengen nikahin wanita Ansor. Dan Nabi udah dilihat belum? Calon kamu itu belum ya Rasul. Kata Nabi lihat dulu. Biasanya perempuan Ansor itu matanya ada hitamnya gitu. Nabi bercanda. Karena kalau nggak ada hitamnya putih semua buta. Ini penting ya bagi pihak keluarga juga tidak menyembunyikan eh, kondisi-kondisi di antara calon yang mau dinikah. Makanya sekarang kalau untuk pernikahan itu harus diperiksa dulu di puskesmas itu ada pemeriksaan di puskesmas. Tapi yang dirugikan perempuan nih Pak, laki-laki nggak ada pemeriksaan. Yang dirugikan perempuan. Tapi sebenarnya untuk transparansi juga. Dan dalam ibadah juga demikian. Tapi kalau ibadah agak sulit ya, karena masalah hati. Ya. Wah, mungkin orang yang, oh saya ikhlas, tapi hatinya tidak. Cuma kita nggak bisa menilai. Ini apa namanya hadis yang pertama 801 dalam kemudian hadis yang kedua dalam pembahasan kita terkait dengan eh, memfasilitasi kemaksiatan. Hadis ini dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, kemudian dia mengatakan Nabi dulu itu pernah bersabda, pernah ngomong. Apa omongan baginda Nabi? Man habasa al-inam. Habasa itu artinya menahan. Man habasal inaba. Barang siapa yang menahan anggur, buah anggur itu, ya, ayamal qitofi, ayamal itu kenapa disebut ayam? Karena dia lebih dari 3 hari. Kalau 1 hari cuma yaum, 2 hari ayam, apa? Yaumain, ya. Yaumain ini kalau banyak itu ayam. Tapi menyebutkan man habasal inaba ayamal qitofi. Barang siapa yang menahan inab,
menurut ayam al-itofi pada saat musim panen, musim petik, hatta yabi'ahu mimman yattakhidu khamran. Tujuan ditahannya apa? Supaya dia bisa mencari buyer, pembeli yang bagus nawarnya. Sehingga ada apa namanya, ada tujuan tertentu. Dia menjualnya hatta yabi'ah. Sampai, hatta itu sampai yabi'ahu, dia menjualnya. Mimman, kepada orang-orang yang tafiduhu khamr, yang akan menjadikan inap anggur itu sebagai khamr, wine, minuman keras. Dia tahu ini orang produsen minuman keras. Dia jadi distributor anggurnya. Fakod fakod taqahhaman naru ala basiratin. Ya. Maka sungguh fakod itu penegasan. Maka sungguh. Fa itu artinya maka. Fa ada dua kata di sini. Fa dan fa. Maka sungguh kata Nabi, taqahhaman nar. Dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Nah ini yang bahayanya ala basiratin. Kata-kata ala basirat. Dan dia lakukan itu dengan sadar. Dia lakukan itu tanpa tekanan. Dia lakukan itu dengan kesengajaan. Ini Nabi memberikan statement, closing statementnya itu galak banget. Faqad taqahhaman nar ala basirat. Maka sungguh dia telah memasukkan, menjerumuskan dirinya ke dalam neraka dengan penuh kesadaran. Bisa kita lihat kemudian makna makna lafadznya man habasal ilah. Man habasal ilah itu bisa kita artikan juga dia melakukan penimbunan, ihtikar, ya, atau penundaan penjualan. Karena melakukan penundaannya ada penimbunan barang tadi. Ayyamul kitaf, hari-hari panen musim petik buah, ya. Sehingga mungkin pasokannya melimpah. Kalau dijual hari itu harganya rendah. Bahkan kalau saya di Garut itu melihat Pak, kasihan petani-petani itu ya. Dia panen, padahal ongkos produksinya mahal. Di pupuknya, di bibitnya. Tapi ketika panen, kalau tengkulak itu pembelinya harganya rendah. Pernah satu saat panen tomat di wilayah Derajat itu, di Garut, di gunung atas panen tomat. Ternyata cuma dihargain 200 perak gitu. Sian nggak petani itu. Sekilo tomat itu dihargain 200 rupiah. Kan kesel, nanam jangka waktunya panjang, ketika panen harganya dijatuh. Akhirnya ada apa? Bentuk kekesalannya walaupun nggak bagus nih ya, itu semua hasil panennya dibuang ke jalan. Jalan tuh wah, penuh dengan tomat-tomat yang terlindas kendaraan. Itu bentuk protes dia kepada pemerintah. Nah, ada juga orang yang kemudian melakukan rekayasa pada saat hari panen itu dia tahan dulu supaya harganya nggak murah. Atau dia memang sudah punya rekanan sendiri untuk melakukan distribusi hasil panennya. Nah, bisa jadi tadi rekanannya itu adalah yang sudah spesifik. Dia produsen minuman keras. Jadi eh, Nabi menjelaskan dengan sangat spesifik tentang hadis. Hadis ini derajat hadisnya adalah hasan. Hasan itu di bawah sahih. Di bawah hasan itu dhaif. Nah, kadang ada orang yang suka karena dia nggak belajar ilmu hadis, akhirnya salah dalam menyikapi. Ada yang menyamakan yang namanya hadis hadis dhaif itu ya hadis palsu. Sehingga ini kadang orang-orang yang baru belajar tentang ilmu hadis bahaya.
Dia bahkan nggak belajar ilmu hadis. Ketika dia mendapatkan dari gurunya hadis dhaif itu maudhu, palsu. Nah, sehingga keluarlah statement, oh kita nggak boleh ngamalin hadis dhaif. Kenapa? Karena hadis maksudnya bukan begitu. Hadis dhaif itu punya beberapa tingkatan. Ya, bahkan Al-Imam Nawawi itu menjelaskan dalam kitab, dia punya kitab Mustalahul Hadis, menjelaskan ada 50 tingkatan hadis dhaif. Sampai yang nanti terakhir itu hadis maudhu, hadis palsu. Nah, yang awal hadis itu ada mursal. Hadis mursal ketika misalnya mursal pun ada mursal sahabi, ada mursal tabi'in. Ada yang nyangkutin ke sahabat, ada yang nyangkutin ke tabi'in. Mursal ini masih boleh dipakai. Terutama yang mursal sahabi, karena sahabat itu apa namanya, mustahil dia untuk melakukan manipulasi terhadap hadis. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk ke kandungan hukum dari hadis ini, keharaman untuk membantu kemaksiatan. Al-i'anatu 'alal maksiyah muharram. Ya. Jadi ada satu kaidah dari hadis ini diambil bahwasanya al-i'anatu 'alal maksiyah ini membantu melakukan, orang melakukan kemaksiatan maka haram. Ini yang pertama, kesimpulan dari hadis tadi, dosa berdasarkan niat dan pengetahuan. Nah, di sini juga menekankan bahwa niat dan pengetahuan penjual tentang tujuan penggunaan barang haram sangat menentukan hukumnya. Kita produksi botol, ternyata botol yang kita produksi ya dibeli oleh produsen minuman keras. Kita tahu kalau ini adalah produsen minuman. Jadi apa? Jadi distributor botolnya. Ini nggak boleh. Wasilatul haram haram, memfasilitasi untuk terjadinya sesuatu yang haram maka dia haram. Itu kalau dia tahu. Tapi kalau nggak tahu, apaan? Ada masalah kalau nggak tahu. Saya jangan dicari tahu. Ya, kalau sudah tahu tetap dilakukan dosa. Itu yang kedua. Kemudian larangan perdagangan barang halal untuk tujuan yang haram. Ingat, anggur itu hukum asalnya apa? Halal, buah itu kan. Tapi kalau tujuannya ya untuk diproduksi yang haram, ya, maka dia menjadi haram. Tidak boleh. Kemudian apa namanya, ancaman neraka. Tadi Nabi keras tuh dalam memberikan ancaman. Dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka dengan penuh kesadaran ala basirat. Itu sangat keras kalau orang yang tahu nih hasil yang dia produksi digunakan untuk produksi yang haram. Ada integritas dalam bisnis. Ternyata dalam bisnis itu nggak selalu cuan, tapi juga harus perhatian mana yang membawa manfaat dan tidak. Allah juga mengatakan kan, homer itu ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih besar ketimbang manfaat. Bahkan dosa, induknya dosa itu homer. Orang disuruh zina nggak mau, disuruh ngebunuh nolak. Tapi ketika dia dalam keadaan mabuk minum homer, bisa jadi dia membunuh dan zina. Ya, karena udah kehilangan kesadaran kan. Dia mabuk, perkosa orang, kemudian ada yang melihat, dikejar, dibunuhnya lagi. Apa yang disebut dengan umul khabais. Induknya kejahatan itu homer. Sekarang kalau udah mabuk hilang akalnya, sadar. Nah, ini juga kemudian ada tanggung jawab moral dan spiritual kita. Dan juga pentingnya ilmu dan kesadaran.
Karena Nabi mengatakan dengan rasa yang ala basiratin dan apa dengan kesadaran dengan mata terbuka. Dan ini juga menjadi concern bagi kita melindungi masyarakat dari bahaya khamar dan efek. Nah, dalam penerapan hadis ini dalam kehidupan keseharian, ya, dalam bisnis atau perdagangan, muamalah itu terkait dengan penjualan bahan baku. Nabi menggunakan khamar sebagai contoh untuk anggur untuk dijadikan khamar. Ini enggak hanya untuk yang dicontohkan dalam hadis. Ini maknanya bisa lebih luas. Bahkan kantong kresek aja untuk mengemas gitu kan, kantong plastik untuk mengemas sesuatu yang produk itu diharamkan. Kita tahu, kita jadi distributornya, itu termasuk nggak boleh. Alat-alat maksiat gitu kan. Nah, ini juga apa namanya tidak diperbolehkan produk yang diharamkan. Properti kita tahu nih ketika kita mau ngontrakin rumah, ternyata rumah itu kita tahu mau digunakan sebagai tempat prostitusi. Jadi apa rumah termang-termang. Ketika kita tahu dan masih mengizinkan orang untuk ngontrak ke rumah kita, nyawa rumah kita itu jadi dosa. Atau rumah kita disewa buat jadi gudangnya penampungan miras, itu juga kita termasuk yang dosa. Dan kita tahu itu dipakai buat buat gudangnya miras. Ala basiratin, jasa yang memfasilitasi kemaksiatan, memberikan jasa desain grafis, bikin billboard, gitu kan. Apalagi itu pokoknya iklan yang di jalan, promosi klub malam. Klub malam ini kan isinya kemaksiatan, fasilitasi kemaksiatan, ada jasa di situ. Atau menjadi event organizer untuk pesta-pesta yang di dalamnya ada kemaksiatan. Karena Islam bukan bicara tentang hanya cuan, tapi juga bagaimana cuannya itu harus halal dan baik. Ini juga terkait dengan strategi penjualan dan pemasaran. Ada iklan yang menyesatkan, ya, menampilkan aurat, supaya menarik pelanggan. Kalau yang apa, yang promosi di suka kita lihat tuh kebanyakan perempuan tuh apa namanya sales tuh SPG ya, SPG. Gak ada yang laki-laki ya tuh. Karena SPG namanya udah gede perempuan. Kadang pakaiannya juga luar biasa terbuka banget gitu kan. Nah, dalam strategi penjualan dan pemasaran ada promosi judi, prostitusi. Nah, yang di medsos kita lihat itu kadang dimanfaatkan dengan AI, Pak. Ustaz Somad bicara, Pak Denis ngomong, gitu kan. Oh, saya bikin apa situs untuk membantu. Ini kan sudah penipuan juga tuh. Nama dan gambar apa namanya gambar video yang ucapannya suaranya dimiripkan dengan yang asli. Dan judi prostitusi ya demikian. Dalam hal investasi, sektor bisnis dan perdagangan. Dalam hal yang lainnya, bersama menyediakan tempat atau fasilitas untuk judi ya. Kalau main gaplenya aja nggak masalah. Tapi kalau gaple ada judinya, main karambol doang nggak ada, nggak apa namanya nggak masalah. Tapi kalau main karambol nggak ada judinya, itu menyediakan transportasi juga. Kita tahu apa namanya orang tersebut adalah pencuri atau perampok atau mengirim barang yang haram tadi, menyebarkan konten yang haram, saksi palsu. Kemudian juga dalam ruang lingkup keluarga yang sangat memfasilitasi kepada anak yang kita tahu dia melakukan hal yang haram, judi online masih aja dikasih duit buat video. Untuk narkoba, ya, untuk di sabu-sabu dan lain sebagainya. Sampai ada
Tempat saya itu dulu sampai ada yang OD itu ya, overdosis. Sayang anaknya cuma dua, satu OD. Ini juga dengan pasangan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, baik yang online maupun yang offline. Silakan. Ya. Apa yang harus yang masyarakat jual memberikan kebenaran. Tapi sekarang kita terjual pembeli melakukan kayak apa influencer dia merusak nama baik jual dia bawa coba atau bawa apa dikasih makanan atau enggak kayak mana lah ya kalau pembusukan tentang produk itu sampai akhirnya si ini nih hilang brandnya karena putus sampai ada. Nah kalau saya mungkin ya itu kan udah pasti ya kan boleh nggak si siapa penjual ini melakukan apa namanya uh, tuntutan balik bukan hanya terhadap apa namanya jumlah kerugiannya dan juga kan ini macam-macam brand yang dibangun dia selama bertahun-tahun itu apa kehilangan itu kan tapi ya dalam rangka normal ya misalnya juga 100 miliar mungkin dia beli itu kalau selama ini saya rugi 3 bulan tidak pelanggan dan yang saya bangun saya harus beli lagi jadi dia dikasih berapa miliar uang gitu karena sebelas pakar misalnya. Nah itu yang kedua kita bisa bilang apa yang kalau kita tahu itu menjadikan amar ya kalau kalau rumah kita gampang tahu sendiri karena kita lihat aktivitasnya. Kalau kita jual komoditi kan kita agak susah kan. Kayak jual roti kan, kan ujung-ujungnya kita nggak tahu. Makanya kan ada kasus kemarin misalkan toko roti atau kue, dia nanya buat apa? Itu dia menolak. Nah, kan seperti karena bikin apa ucapannya. Ucapan selamat buat apa? Hari raya dan lain-lain. Nah, jadi ragu Ustaz. Sebagai penjual, apakah perlu bertanya Ustaz atau nggak usah? Karena kan ini jual komoditas. Komoditas ini kan ujungnya masuk makanan ya, masuk perut ya. Kecuali memang tadi dipaksa buat tulisan yang nggak mau. Kalau mau dia beli aja. Jadinya tulisan urusan sendiri. Iya. Apakah kita nggak boleh jual koin sama sekali atau jual koinnya tulisan urusan? Oke, yang pertama terkait dengan ini justru pihak yang sebaliknya ya. Iya. Pihak pembeli, pihak konsumen yang melakukan bisa jadi informasi palsu, bisa jadi informasi yang menjatuhkan produk sebuah, bisa jadi di kompetitor juga kan gitu. Nah, maka dia termasuk melakukan hal yang sama, masuk dalam kategori gash, penipuan manipulasi terhadap informasi kan gitu, atas produk yang dia sebarkan. Nah, ini biasanya sih kalau kalau dalam perdagangan itu dilakukan oleh para kompetitor. Dan kompetitor itu bisa jadi membayar influencer. Nah, kerugian pasti akan didapatkan. Ya. Dalam hal terjadi penyebaran informasi palsu atau penipuan juga. Maka boleh bagi orang yang dirugikan untuk menuntut selama ada buktinya. Dan mekanismenya sudah diatur dalam hukum positif kita. Boleh bagi si penjual untuk melakukan class action dan sebagainya, tuntutan dan pengadilan ya, atau pihak yang berwajib karena sudah menyebarkan informasi palsu atau kebohongan. Yang kedua kaitannya dengan apa tadi? Jual komoditas. Jual komoditas. Apa kita perlu tanya? Sebetulnya nggak perlu. Ketika ada orang beli, cukup kita serahkan, ente mau pakai apa, silakan. Jangan kemudian kita menggali lebih dalam mencari yang sehingga dengan pertanyaan itu menyulitkan kita. Ya. La tas'alu an asya'i intud dalakum tasukun. Jangan kalian mencari-cari sesuatu yang nanti kalau sudah muncul itu bisa menyulitkan kalian. Kita tahu bahwa la tas'alu an asya'i.
Tapi kalau kita udah tahu, ya ditinggalkan. Jangan kemudian dilanjutkan tuh, oh untungnya gede sih kalau kita jadi suppliernya bir bintang misalnya. Kan lumayan tuh ya, jadi suka apa distributornya botol bir bintang gitu kan. Atau yang lain-lainnya gitu. Kalau udah tahu ya di stop. Oh ternyata selama ini saya jual botol lewat si A jual ke produsen minuman keras. Kalau sudah tahu, boleh kita konfirmasi. Mas, botol yang diambil dari saya itu buat ke bir bintang ya? Itu boleh kita konfirmasi karena kita sudah tahu. Tapi kalau nggak tahu, jangan kemudian mencari-cari tahu. Ya. Sehingga kalau kita cari tahu, muncul itu, kasut pun betul. Kan menyulitkan buat kalian. Jadi emang kalau kita dagang, sesuatu yang dalam komoditi, cukup putus sampai di transaksi jual beli. Allah. Kalau misalkan sampai dan lupa, sedikit ini kalau misalkan yang masalah yang berhubungan di hadis adalah haji. Badal haji. Kadang badal hajinya murah, bawa ke pasar. Tapi badal hajinya pakai air, Ustaz. Di apa pakai dokter besar, ya doanya ini Iya. sama katanya tidak ini kemudian tapi tidak kita saksikan. Oh iya, banyak mafia. Mafia itu kan udah bertahun-tahun Ustaz. Ya. Tapi kan udah mulai sekarang kan mulai terungkap ya. Ada lagi mafia itu ternyata apa memanfaatkan apa keaiban orang, oh semua orang adalah jujur di sana suci. Padahal apa Iya. Ternyata emang di sana itu banyak mafia konten, mafia kurban, mafia badal. Karena memanfaatkan keluhuan dan keikhlasan orang yang beribadah. Nah, terkait dengan badal, ini dosa besar kalau dia melakukan penipuan, melakukan cash. Ya. Karena badal itu kan harusnya dia melakukan ibadah haji dari A sampai Z-nya. Terus selesai. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh satu orang. Yang saya temukan itu ada satu orang ngumpulin badal sampai 10. Niatnya gimana? Dirapel. Labbaika Allahumma hajjan anfulani anfulani 10. Padahal untuk badal haji itu satu banding satu. Badal umroh pun demikian, nggak boleh dirapel. Apalagi yang pakai IA. IA cuman sekedar foto dan lain sebagainya. Biasanya orang kita tuh sekedar dapat sertifikat udah selesai gitu kan. Oh ada badal haji. Itu adalah kejujuran orang yang mendapatkan amanah untuk kurban juga demikian di dam haji itu luar biasa. Jamaah kita yang 240.000 orang itu kalau masing-masing berapa kalau kita resmi ya itu sekitar 460 real. 460 real kali 4.000 berapa? Ya, itu bayar dam semua loh. Karena haji kita haji tamattu. Kalau kita lewat bayar bank. Tapi kalau kita lewat calo, itu memang agak murah. Bisa dikasih 250. Tapi tadi barangnya belum tentu. Kalau mafia-mafia itu. Ini perlu apa namanya perlu dirapihkan. Ternyata mafia itu ya orang Indonesia juga, orang Indonesia juga yang memang lama bersama kerjasama dengan orang-orang Arab ini yang Bahlul juga, Arab Bahlul. Bahlil Pak ya, Arab Bahlul. Itu Pak Yudhis ada. Ya silakan Pak.
Ya, di awalnya tertulis ataupun tersampaikan penggunaannya baik, dengan tapi di tengah jalan Dewan Prestasi atau streaming lah ya, menggunakan hal-hal itu untuk yang tidak baik. Nah, yang pertama bisa kita ingatkan dulu, ini nggak sesuai perjanjian, Mas. Waktu kita awal kan begini. Yang kedua, bisa kita kasih opsi penyelesaian perjanjian itu cepat karena sudah tidak sesuai dengan klausul yang disepakati. Ya. Ketiga, kita kasih waktu. Kalau memang nggak mau berubah, ya udah kita selesai. Jangan sampai kita tahu tapi membiarkan. Misalnya rumah kita lagi dikontrak nih, kita tahunya buat tempat tinggal, tapi kemudian dipakai untuk prostitusi. Nah, itu bisa kita cut off, ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Saya ada, ya, karena Waalaikumsalam. Karena Indonesia ini hanya kawasan berikat garmen ya. Kawasan berikat industri. pabrik yang khusus ya. Jual barang diekspor. Jual biasanya garmen ya, garmen pakaian. Jadi dari sekian produksi itu ada yang cacat ya. Itu di-reject. Barang itu di-reject. Ya, seharusnya diekspor, dia dijual dalam negeri. Banyak yang beli. Iya. Beli itu atau banyak itu taruh barang ekspor gitu ya. Ada secara kualitas itu tidak ada. Hukumnya bagaimana di sini penjual ini kan? Ya, orang yang di-reject yang harus diekspor itu di-reject harus yang dijual dalam negeri. Apa mana-mana barang ekspor. Secara kualitas itu atau enggak dari kita pertama. Dan yang kedua, kalau kita ke mall ya, kita ke mall besar ya, kan ada yang jual CD trend, banyak pakaian dalam yang keren. Keluar umum banget. Underwear. Hah? Dijual underwear. Gambarnya gambar aspal lah ya. Kenapa ya? Karena Indonesia yang mayoritas tidak melarang yang tampilan orang hanya pakai CD aja gitu. Gambar besar kan mata ini mau nggak mau sih lihat. Itu gimana tapi Waalaikumsalam. Terkait dengan apa namanya barang reject, sisa ekspor gitu kan. Biasanya kalau masyarakat kita secara keumuman dibilang sisa ekspor barang reject itu biasanya udah tahu Pak. Ini yang nggak layak ekspor. Bisa jadi ada cacat kan. Orang udah pada tahu kalau disebut ini sisa ekspor nih atau barang reject gitu kan. Nah, eh, kita persepsi kita tuh pasti dan itu yang terjadi di pasar ya pasti udah tahu. Oh kalau barang sisa ekspor itu biasanya nggak layak untuk diekspor dan biasanya ada cacat. Ya, namanya sisa ekspor. Nah, itu bisa kita tanyakan tegasin lagi. Ini kenapa nggak diekspor? Oh ya nggak sesuai dengan kriteria negara tujuan. Oke saya lobet, apa? Laptop saya lobet. Kalau memang sudah TST nih, tahu sama tahu, maka nggak apa-apa. Tapi kalau justru disembunyikan itu yang dalam tanda kutip bisa dosa. Nah, kemudian tadi ya, jualan underwear, pakaian dalam itu sebetulnya nggak apa-apa. Selama tidak digunakan di luar rumah. Ya, istri kita beli pakaian yang seksi. Nah, pemasangan ini nih, iklan-iklan itu yang betul. Nah, itu yang harusnya perlu ditertib. Bagi yang menjadi apa namanya modelnya, nah itu yang
dia mendapatkan penghasilan dari mengeksplorasi itu yang akhirnya jadi dosa. Si modelnya ini nih, yang dipajang di billboard di tempat umum itu, nah, dia mendapatkan penghasilan dari situnya yang ya tidak inilah ya kalau boleh dibilang nanti kan mengeksplorasi aurat gitu ya, itu ya nggak boleh. Ya. Tapi kalau menjual CD-nya boleh, ya, terutama yang buat di rumah lah. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Yang online udah putus kayaknya. Masih? Masih. Oh masih. Ya, ada pertanyaan dari yang online ya. Baik, kita tutup mudah-mudahan manfaat. Walaupun satu hadis nggak terjadi kita bahas itu. Apa namanya? Al-Kharwaj gitu, man. Insyaallah pada kesempatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.